Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah minggu pertama, minggu Advent, di mana kita sebagai umat Kristiani menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Mari kita saat ini akan memulai ibadah kita. Kita sudah menandai minggu Advent ini dengan penyalaan lilin. Kita bersyukur walaupun cuaca kurang baik, tetapi Tuhan tetap memimpin langkah setiap kita pada pagi ini boleh datang ke hadapannya untuk beribadah kepadanya. Mari kita sejenak ambil saat teduh, tenangkan hati pikiran kita, supaya di mana kita saat ini berada, hati pikiran kita juga berada di sini untuk boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKK Pontianak yang kami kasihi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang beribadah online di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita sesungguhnya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk. Mari kita akan memulai ibadah ini dengan satu pujian. Kudus, kuduslah Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus adanya. Ku
masuk dalam doa. Ya Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang sudah menyertai, membimbing, menolong kami. Sehingga hari lepas hari boleh kami lewati dengan baik. Pada pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menghantar kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu, untuk menyembah, memuji Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah yang kami boleh percaya, Allah yang boleh kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sejenak pun. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah boleh datang ke hadapan-Mu, kami mau menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang turun untuk menolong setiap kami. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, baik pun setiap firman yang akan disampaikan boleh menolong, mengajar, membuat kami Tuhan untuk lebih hidup dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh ibadah pada pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menguduskan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama untuk menaikkan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan sukacita kita angkat pujian ini karena Allah kita, Tuhan kita layak menerima pujian dari anak-anaknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh satu suara kami nyatakan
saudara sekalian. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam kitab Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita boleh memuji Tuhan kembali. Kita angkat satu pujian, ku hidup bagimu. Biarlah pujian ini juga boleh menjadikan doa kita, bahwa kita adalah anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yesus kau kebenaran yang
segala jemaat segala zaman dan segala abad. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, yang ada di rumah juga saya mengucapkan selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini meskipun dalam cuaca hujan, kita masih bersemangat untuk datang bergereja. Amin. Hari ini apakah ada yang pertama kali datang ke tempat ini? Semuanya sudah pernah ya? Ya, oke. Nah, berikutnya seluruh hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Fandi Liverdi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian umum pagi ini. Terima kasih juga kepada semua yang telah melayani dalam kebaktian pagi hari ini ya. Meskipun hujan tadi pakai mantol begitu. Hebat-hebat ya. Hari ini Bu Eni semangat sekali. Terima kasih ya untuk pelayanannya hari ini. Mari kita sama-sama melihat untuk kebaktian minggu depan. Bapak Ibu Saudara, biasa minggu pertama kita online, tetapi untuk minggu depan kita onsite dan online ya. Jadi khusus minggu depan kita onsite dan online, jadi ada ibadah di tempat ini begitu ya. Pengkhotbah penginjil Hendy Pujianto, pemimpin ibadah penginjil Trivena Sri Wahyuni, pemusik tim 1, penyambut Saudari Angela, operator LCD, Saudara Stefanus, ada kesaksian vokal grup Materna Voice ya, dan juga penyanyi Saudari Regina dan Saudari Mega ya. Selamat mempersiapkan hati dengan baik untuk pelayanan minggu depan ya. Berikutnya, persekutuan doa diharapkan untuk seluruh jemaat dapat menghadiri di dalam persekutuan doa atau yang kita sebut biasa dengan temu doa ya. Setiap hari Rabu pukul 18 di Sion Hall di tempat ini ya, di Aula Sion begitu ya. Jadi bagi yang rindu untuk melayani di dalam doa dipersilahkan hadir. Berikutnya, Bapak Ibu, tak terasa kita akan memasuki bulan Desember. Ini udah tanggal 29, tinggal berapa hari lagi ya. Itu artinya kita akan sama-sama merayakan, menanti dan merayakan Natal begitu. Hari ini hari Advent pertama begitu ya, tadi dinyalakan lilin. Perayaan Natal kita akan sama-sama kita selenggarakan pada tanggal 13 Desember. 13 Desember itu jatuhnya hari Minggu ya, pukul 17.00 di tempat ini. Mari ajak teman-teman untuk hadir bersama merayakan Natal bersama dengan penuh sukacita, tetapi tetap ya Bapak Gembala kursinya diatur begitu. Jadi daftar dulu aja Pak Gembala ya kali. Kalau enggak nanti penuh begitu ya. Oke. Terus berkaitan dengan acara Natal ini, maka gereja menyediakan amplop persembahan Natal ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang rindu berbagian di dalam pemberian dana untuk acara Natal kita, maka ada amplop disediakan di luar, bisa diambil ya. Persembahan Natal dibagikan minggu ini dan jemaat dapat mendoakannya dan membawanya untuk dimasukkan ke kotak persembahan
mulai minggu depan, minggu pertama sampai tanggal 25 Desember ya. Bapak Ibu, rekan-rekan bisa mendoakan, mengisinya, dan kemudian setiap ibadah datang ke gereja boleh dibawa dan dimasukkan. Paling lambat 25 Desember begitu ya. Oke. Demikian warta hari ini ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjalankan persembahan dengan diiringi satu pujian Allah Sanggup. Persembahan maupun doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi ini, dalam ibadah ini kami boleh membawa persembahan ke hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi uang ini. Engkau yang akan memakai tangan-tangan daripada pengurus Tuhan di gereja ini untuk boleh mengelola sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk Indonesia ya Tuhan. Khususnya kami mau berdoa untuk kemajuan seni budaya Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong para aparat ataupun para petugas yang berkepentingan di dalam bidang ini Tuhan. Untuk boleh sungguh-sungguh mengembangkan seni budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena di Indonesia ini memiliki banyak seni budaya karena terdiri dari banyak suku-suku ya Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah keberaneka-ragam ini boleh menyatukan kami, menyatukan visi dan hati kami bersama untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persiapan perayaan Natal yang waktunya sudah dekat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga akan menolong setiap panitia Tuhan yang terlibat di dalam persiapan perayaan Natal ini ya Tuhan. Biarlah bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kami boleh diingatkan bahwa Yesus yang Tuhan sudah pernah kirim ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami umat manusia yang berdosa ini. Kami boleh merasakan ucapan syukur Tuhan di dalam perayaan ini, bahwa Tuhan sudah datang untuk menolong setiap kami, menyelamatkan setiap hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berarti di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk perayaan-perayaan yang akan boleh diadakan. Bila Tuhan yang akan menolong, semuanya boleh berjalan dengan baik, semua boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa juga Tuhan
untuk Universitas Tanjung Pura yang ada di Pontianak ini Tuhan. Biarlah melalui universitas ini boleh mendidik generasi-generasi muda yang memiliki, bukan hanya memiliki pengetahuan secara umum, tetapi boleh memiliki akhlak yang benar di hadapan Tuhan. Boleh mempersiapkan generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau juga menolong para pemimpin yang ada di Universitas Tanjung Pura ini. Biarlah tempat ini boleh dijadikan tempat yang sungguh untuk membina generasi muda, menjadi generasi yang dipakai Tuhan untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk secara keseluruhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri juga akan menolong supaya setiap kami dalam kondisi apapun kami tetap beriman kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh alaskan semua doa ini dan kami juga akan bersama-sama mendoakan, berdoa di dalam doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ini Aku Bejanamu. Saya persilakan setiap kita untuk berdiri menaikkan pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku bejanamu. Hanya kepadamu kebawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Seluruh kehidupanku sebagai
Tuhan, ini kami di hadapan-Mu yang sedang menghadap Engkau. Mau berbakti, mau menyembah-Mu di hari Sabat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan penyembahan kami, baik di ruang kudus-Mu di rumah ibadah ini, maupun di tempat masing-masing di rumah ya Tuhan. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk cucunya Pak Ahin, adik kami Lewis yang sedang dalam kondisi darurat. Kiranya kasih karunia-Mu, Yehova Rafa, Engkau menyembuhkan, menjamah dia bersama dengan mamanya yang tentu sedang khawatir, gelisah. Tuhan pakai para dokter, para perawat suster yang merawat, menjaga, memberikan pertolongan saat ini di rumah sakit di Jakarta. Mari Tuhan, Engkau sungguh menjamah, menolong adik kami Lewis ini ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan juga cuaca yang sungguh efek badai La Nina saat ini yang melanda Indonesia sebagian besar dan banyak orang jatuh sakit. Kami mohonkan kemurahan-Mu, Engkau jaga, lindungi setiap umat-Mu, setiap masyarakat ya Tuhan. Demikian juga banjir, hujan yang berlebihan menyebabkan banjir di mana-mana. Kami mohonkan kemurahan-Mu buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Demikian juga kami mengingat Tuhan untuk teror di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Kami mohonkan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, Yehova Gibor, pahlawan itu boleh hadir di sana Tuhan, melindungi umat-Mu ya Tuhan, memakai para polisi, Intel, TNI untuk menangkap orang-orang yang bertanggung jawab, para teroris yang membuat kekacauan di Indonesia ini ya Tuhan. Sungguh kami adalah umat-Mu Tuhan, kami yang taat akan hukum. Biarlah hukum boleh ditegakkan melalui para penegak hukum. Sekiranya para penegak hukum ada melawan, sengaja melalaikan penegakan hukum, Engkau yang menghukum mereka sendiri ya Tuhan. Karena penghukuman yang paling adil adalah Engkau, Allah Hakam, Allah Hakim yang adil itu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, baik di ruangan ini maupun yang ada di rumah, sehingga kami sama-sama diberkati, dikuatkan, diingatkan akan firman-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dengarkan doa ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom saudara. Hari ini pagi-pagi kami, tadi malam sih, kemarin tak jadi hujan sih bang ya. Pak Hendy bilang bang, hujan. Terus pagi-pagi semua, waduh ini awan betul-betul saudara. Belum sempat saya keluarkan motor itu sudah hujan lebat saudara ya. Jadi tadi keluarkan mobil pun masih basah gitu ya. Terus bersyukur Mr. Alvin, tadi kami menunggu Mr. Alvin saudara ya. Gelisah kalau Mr. Alvin tak datang, Pak Camatnya tak datang, tak jalan di kebaktian, cuma main musik. Tadi ngobrol, kalaupun MC-nya tak datang, masih ada singer, saudara ya. Singer tuh masih kemarin sudah latihan, jadi sudah siap sebetulnya. Ya, tapi kalau pemusiknya tak datang, agak sedikit terganggu kita, saudara ya. Baik, hari ini juga ada sedikit gangguan di YouTube kita, saudara ya. Jadi cepat kami tangani, jadi lewat Facebooknya Mr. Evan ya. Tadi saya sudah lihat, tadi saya bukan chatting sama orang saudara ya. Tadi saya kasih tahu teman-teman, tanya ke gembala gitu. Ini saya balasin. Termasuk Pak Ahin tadi, dia minta doakan di dalam kebaktian ini. Anaknya sekarang dibawa ke rumah sakit, udah nggak bisa, ada sangat gawat ya, gawat darurat kan itu langsung. Saya nggak tahu kondisinya, intinya masuk gawat darurat. Sudah kita doakan dan kiranya Tuhan menolong ya. Kemarin dia bawa ke Jakarta, sebetulnya mau ke Kucing, tapi tidak bisa masuk. Aduh sedih sekali saudara ya. Ke Jakarta tuh jauh sekali, kalau ke Kucing lebih dekat gitu ya. Oke, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita mulai minggu ini sampai ke 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ya. 1
1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul yang diberikan oleh LAI, Nasihat Supaya Hidup Kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang hidup dalam kehendak Allah, ya, yaitu pasal 4 ayat ketiga jelas sekali itu ya. Inilah kehendak Allah. Nah, saudara, tema kehendak Allah banyak orang bertanya, bagaimana mengetahui kehendak Allah ya, termasuk saya, saudara. Sebetulnya terlalu banyak, saudara. Nah, saya coba rangkumkan sedikit ya. Syarat mengetahui kehendak Allah itu harus dulu Anda tidak hidup dalam hidup lahir baru, belum bertobat, macam mana bisa tahu kehendak Allah? Kayak Nikodemus. Nikodemus ini wakil imam besar, saudara, tapi tidak tahu apa itu lahir baru. Karena itu Yesus bilang kamu harus lahir baru. Ketika orang lahir baru, dia baru bisa tahu kehendak Allah. Karena itu ini biasa menyangkut untuk masuk sekolah teologi. Syarat utama masuk teologi adalah lahir baru. Beda dengan bertobat dan lahir baru, ada dua kesaksian di situ, saudara. Ya, lahir baru adalah orang-orang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengenal Kristus dan berjanji untuk bertumbuh melalui firman Tuhan. Nah, kan itu Anda dimasuki dalam sekolah teologi, diproses lebih lanjut, dipoles. Kita bilang kalau saat itu dipoles, diperlengkapi, dibina, ya, gitu. Terus yang kedua, orang yang hidup dalam ketaatan, saudara. Taat apa? Taat firman. Inilah orang-orang akan mengetahui kehendak Allah. Kalau gitu kehendak Allah itu ada di mana? Saudara, banyak sekali, saudara. Ya, kalau zaman dulu itu penggunaan Urim dan Tumim, undian. Apakah sekarang masih berlaku? Masih, saudara. Anggota dewan kita masih pemakainya. Terus kalau di gereja ada keputusan yang sulit, dipakai voting ya, masih dipakai sebetulnya. Cuman bedanya kalau dulu kan Urim dan Tumim itu dua yang dibuat balik ya. Sekarang pakai undian, mirip-mirip sebetulnya. Masih dipakai, yes. Anggap satu sebagai mencari kehendak Tuhan. Lalu mukjizat. Nah, ini sih kayaknya sudah hampir tidak ada ya. Karena semua teofani malaikat ini semua ada di Alkitab sebetulnya. Terus mimpi, masih berlaku nggak mimpi? Masih, saudara. Tapi ingat aja, tetap mimpi harus dikonfirmasi ke Alkitab. Saya percaya kok Tuhan masih berbicara melalui mimpi.
Cuman jangan asal-asal ngomong, harus dilihat berlawanan nggak dengan Alkitab. Kalau berlawanan berarti mimpi itu dipastikan bukan kehendak Tuhan. Gitu ya. Meminta tanda, contoh Gideon dalam Hakim-Hakim, ya, hamba Abraham kalau mencari istri untuk Ishak. Pernah nggak dalam mencari tanda pasangan hidup minta tanda? Itu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi saudara ya. Tapi hati-hati membuat tandanya. Hampir ini sebenarnya kasus khusus saya lihat di dalam kasus Gideon. Ya, kalau untuk zaman sekarang sebetulnya tidak terlalu perlu karena sudah cukup banyak orang-orang hikmat bijaksana di sekitar kita sebetulnya. Tinggal konsultasi sama mereka. Terus nabi atau pelihat ini yang bisa dipakai zaman sekarang. Banyak konsultan sebenarnya. Banyak kalau dalam hubungannya dengan psikologi banyak psikolog-psikolog. Sekolah kita sudah ada. Ya, Miss Hana itu master psikologi, bisa banyak konsultasi ya, termasuk mahasiswa teologi teman-teman yang membutuhkan silakan datang konsultasi sama Miss Apri itu loh, ya kalau Miss Apri angkat tangan dia serahkan ke Miss Hananya gitu, silakan, free saudara ya untuk jemaat Kalam Kudus, 1 jam ya Pak ya free-nya ya, lewat tuh bayar, ya saudara ya, terus ini tanda ke-6. Adanya damai atau tidak adanya damai. Mengetahui itu saudara ya. Karena sudah damai belum masuk saat tandanya. Kalau saudara masih gelisah, doakan terus itu. Ini tanda paling sederhana saudara ya. Ada damai sejahtera. Mau pindah atau tidak pindah. Itu biasanya hamba Tuhan. Tandanya ini. Jenny dulu juga bergumul bersat. Atau di Jakarta dia pulang, saya tahu saudara, kami juga sama, mengalami hal yang sama, gelisahnya benar. Tapi ketika pulang saudara, damai sejahtera memenuhi hati kita, itu tandanya ya. Terus pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup, kisah Yunus saudara. Yunus kan Tuhan suruh ke Niniwi, dia pergi ke Tarsis itu ditutup, tetap tabrak, apa yang terjadi? Gelombang besar dibuang ke laut jadinya ya saudara ya. Yang terakhir kitab suci atau Alkitab ya. Jadi tetaplah ini pegangan kita dalam mencari kehendak Tuhan saudara ya. Nah cuman kali ini bukan temanya kehendak Tuhan ya, tema kita kehendak Tuhan yang lain gitu ya. Nah apa kehendak Tuhan bagi hidup kita saudara, sebenarnya tak perlu tak perlu dijelaskan, sudah sangat jelas di situ. Karena inilah kehendak Allah bagi kamu, yaitu pengudusanmu. Nah pengudusanmu kan banyak hal tuh nantinya, itu ya, termasuk dalam pengetahuan. Saya dan Bu Desi berjuang nih saudara ya, mengarahkan Jack itu Josia, karena dia sangat pintar saudara. Jadi perlu diarahkan ke pengetahuan yang benar. Kalau tidak bisa sesat saudara. Nah itu fungsi orang tua nantinya. Ya, kalau dia tidak diarahkan pada hal pengetahuan yang benar, nanti dia mempertanyakan Tuhan. Ya, orang yang pintar saintis itu rata-rata meragukan Tuhan, saudara. Nah, karena itu anak-anak begini harus dibimbing, tetap back to the Bible, kembali ke Alkitab, saudara ya. Ya bersyukurlah sekarang dia sih sudah tidak percaya Big Bang. Big Bang itu permulaan dunia ini dari ledakan besar itu. Terus dia sendiri bertanya, yang menyebabkan ledakan besar itu siapa? Nah iya kan, siapa yang menyeledakannya? Nah mungkin lah dia berada sendiri, ya kan? Siapa itu? Ya roh Tuhan kan kuasa, powerful. Roh Tuhan jentik ya sebenarnya meledak, jadilah semua. Betul. Ya, tetap harus beriman di situ ya. Nah, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, konteks di sini yang tadi saya kasih contoh tuh tentang pengetahuan ya. Sebenarnya pengudusan tuh banyak hal, dalam hal bisnis kayak, dalam hal ngajar kayak, ya, pertanian kayak, semua bidang harus kudus. Nah, Paulus menasihati jemaat di sini khusus di bidang percabulan. Kenapa kok ini yang dinasihati? Tesalonika itu kota pelabuhan, saudara ya. Kota pelabuhan itu kayak kota yang sangat ramai sekali, dan tentu percabulan menjadi hal yang sangat menjadi protokol perhatian utama sebetulnya ya di dalam kota pelabuhan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sangat bagus saudara ya. God wants you to be holy
So don't be immoral in matter of sex. Jelas sekali. Kalau Indonesia kan percabulan, apa itu percabulan gitu. Kalau mau harus konfir lagi ke bahasa Yunani. Porneia. Dari kata sini muncul pornografi. Paham ya? Pornografi dari kata dari sini nih. Porneia, pornografi ya. Apa itu porneia? Perilaku penyimpangan seksual yang bertentangan dan kehendak Allah, termasuk seks pranikah, perzinahan, pelacuran, pornografi. Ya mungkin sekarang kalau dimasukkan LGBT lah, homo lah, lesbi, nah ini kan yang lama nih, kamus lama nih saudara. Ya, ini akan masuk ke sini. Nah, saudara, percabulan ini sama negara Indonesia sudah masuk dalam undang-undang tahun 2008, masih baru saudara, coba lihat. Berarti kan ini kan sesuatu yang sudah lama sekali, tapi Indonesia baru bikin undang-undang pornografinya, saudara. Nah, saudara bicara tentang percabulan ini saya tidak terlalu nyaman sebetulnya, saudara. Saudara, ada satu kisah, satu contoh di Indonesia, saudara. Di Jepang, saya lihatkan yang bagus. Oke. Wah, ini kok keluar semua ya, lupa saya ini. Ada deh, kenapa pindah ke sana jadi kacau jadinya. Iya nih. Malah ini yang Nah, saudara, ini adalah tambang peti, saudara. Peti ini pencemaran lingkungan sebetulnya. Hancur tuh lingkungan. Dulu tuh Sungai Kapuas atau Sungai Sekadau bagus-bagus tuh airnya sebelum ada peti. Sekarang coba lihat. Ya, kalau tempat saya itu Sungai Tepas tuh aduh dulu tuh jernih sekali. Sekarang orang-orang Dayak itu, orang kawan kita naik harus turun ke Tebas beli air galon. Perjalanan 16 kilo, beli galon ke Tebas. Iya, kalau jalannya kayak aspal begini nyaman, saudara. Menyedihkan, saudara. Akibat apa? Sebenarnya ada orang-orang bijaksana sudah ngomong, anak cucu kita akan kehabisan air bersih kalau kita tak jaga. Benar, ya harus jaga lah, gimana jaga? Lah, kan hanya ngomong, enggak ada action gimana, gitu ya. Terus kalau di atas sekarang di Melawi ya, sangat sekali, di Skadau minta ampun ya, yang teman-teman dari Skadau Belitang itu masuk, waduh itu lingkungan hancur sekali. Kalau begini ikan-ikan pun mati, saudara. Ini kan banyak merkuri, saudara. Ya, merkuri. Nah, ini di Jepang, saudara. Godnya itu bisa dipelihara koi, ikan koi ya. Saya menantikan di Pontianak kalau ada begitu, saudara. Jadi ini ketawa aja. Gak mungkin Pak Fandi gitu. Saudara, saya coba share adakah di Indonesia? Ada ternyata. Yang godnya bisa buat tempat ikan koi. Siapa tahu di mana? Klaten. Klaten itu Jawa Tengah, antara Solo dan Jogja, tengah-tengah Klaten. Ternyata saya share apakah hanya ini? Enggak. Saudara, itu karena wali kotanya hebat, saudara. Itu semua harus pemimpin kota, saudara. Jadi masyarakatnya diajarin air limbah tuh gimana buangnya, jangan sembarang, sampah jangan Akibatnya saudara, got ini salah satu selokan yang saya ambil karena saya suka koinya besar-besar. Ada yang kecil-kecil itu, ada yang banyak sekali. Dan benar saudara, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ikan koi kan mahal sekali saudara. Ya, ada bisa sampai 20 juta sebulan mereka dapat ikan koi loh. Nah, kalau begini kan masyarakatnya sejahtera. Dia ada dampak kebersihan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Kalau yang ini saudara, dampak kekayaan beberapa orang, efeknya ke banyak orang. Ya, Pak Ahin sih pokoknya tiap Jumat orang ke Melawi pasti jual emas. Betul saudara, itu hanya untuk beberapa orang sebenarnya, tapi efeknya lebih jauh lebih berat. Nah, ini sebetulnya tugas pemerintah. Saya sendiri bukan di dalam situ ya, tapi saya bisa melihat. Nah saudara, mungkinkah Pontianak bisa begini? Tunggu Pak Apin jadi wali kota. Iya saudara, saya mendorong anak Kelam Kudus saudara ya, jadi wali kota, jadi ketua DPRD. Bangun Pontianak yang bagus. Saudara, itu yang saya rindukan saudara ya. Jadi sebenarnya nggak ada menutup kemungkinan kok, asal ada niat ke sana. Masyarakat tinggal diarahkan gitu loh. Ya, buktinya di Klaten bisa tuh. Bagus sekali saudara ya.
Nah, ini tentang kebersihan, ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melakukan apa yang kudus. Kudus dalam hal lingkungan, efeknya bagus. Tapi 1 Tesalonika khusus berbicara tentang kekudusan moral, sudah. Dia nggak bicara yang lain, sudah. Berbicara kekudusan moral. Rasul Paulus menginginkan jemaat yang baru dia dirikan ini, baru 3 minggu ya, ingat kita khotbahnya nggak terlalu lama itu. Jadi baru 3 minggu sebenarnya dia di situ, dia ngajar, tentunya intensif di situ. Lalu dia sudah pergi, nah lewat itu dia menasihati mereka. Kenapa sampai muncul nasihat begini? Pasti Paulus tahu kehidupan jemaat di situ, godaan-godaan yang terjadi. Karena itu dia minta mereka secara khusus hidup secara kudus, saudara. Kudus dalam hal apa? Kudus itu lawan katanya cemar. Ya. Nah, saudara, untuk membandingkannya dalam hal moral, saudara, saya menemukan seorang raja Maha Vajiralongkorn. Raja mana? Thailand. Saya kira tidak ada yang menyamai Salomo, saudara, dalam hal istri. Ternyata ada yang menyamai, melebihi Raja Salomo, saudara. Raja Maha Vajiralongkorn ini punya 4 istri. Harusnya boleh 3. Nah, kemarin baru tahun 2018 dia ngambil 1 istri, selir tapi boleh jadi istri keempat. Jadi istri inilah yang membuat memimpin pemberontakan ternyata, saudara. Jadi diangkat selir, sekarang sudah dipecat, saudara, masuk penjara dia. Nah, setelah keluar dia membuat pemberontakan terjadi. Saya menyiapkan firman ini kok Tuhan kok mengarahkan saya ke dia gitu loh. Saya pengen ngambil contohnya Pak Raja Salomo gitu loh. Ternyata enggak. Raja Salomo baru 1000 istrinya, 300 gundik, 700 istri. Saudara tahu dia punya istri berapa? 20.000. Saya baru tahu ada orang menyamai Salomo, melebihi. Tapi kalau hikmat enggak. 20.000, saudara. Gimana tuh ngurusnya tuh, Vin? Sekolah kita 400-an aja ngurusinnya, aduh nih. Nah, kekayaannya, saudara, 426 triliun, saudara. 1/4 APBN negara Indonesia. Dia bisa beli. Saudara bayangkan ya, Kalbar aja hanya dapat 10 triliun setahun dari pusat. Ini berapa puluh kali lipatnya tuh, saudara. Kekayaan pribadinya tuh. Sedangkan untuk pembangunan Kalbar hanya 10 triliun. Dibagi 14 hanya dapat 900-an miliar saja untuk pembangunan. Karena itu pembangunan kita sih susah, saudara. Ya. Banyak sekali ya uangnya ya. Ayo, siapa mau daftar jadi selirnya 20.001 gitu ya. Kalau gini mah semua wanita mau, betul ya? Gitu loh. Ya minimal sejahtera lah hidupnya di sana, saudara. Nah, saudara, ada satu hal yang menggelitik saya dalam hal percabulan, saudara. Ini contoh yang cemar, saudara ya, yaitu Sabrina Johnson. Siapa dia? Saudara kalau klik di internet saudara akan keluar. Ini orang sangat-sangat najis, saudara. Nah, dia memenangkan kontes melakukan hubungan intim terbanyak di dunia yang dilakukan oleh negara Polandia, saudara. Sebelum dia ada seorang wanita, saya nggak sebut, ada bisa berhubungan intim dengan 1000 pria dalam waktu 24 jam. Ini gila. Dan dia lebih gila lagi, saudara. Dia melakukan hubungan intim 2000 pria dalam waktu 48 jam. Cemar ya, saudara ya. Apakah Tuhan senang? Enggak. Tapi dia mendapatkan piala Nobel, saudara. Bukan Nobel ya, penghargaan gitu, saudara, dari negara itu. Negara menghargai dia, kuat sekali kau gitu. Dia, saudara, kecemaran itu melawan ya. Alkitab tuh sudah tidak dihormati lagi. Orang hidup sudah tidak karu-karuan dah dalam hal moralnya. Tapi bagi negara sana yang ya mengabaikan Tuhan begitu, bagi mereka tuh hebat, saudara. Lihat kecemaran begini. Bagi mereka ini suatu kebanggaan. Tapi bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, yang menjaga kekudusan, ini adalah kecemaran. Lalu ada nggak contoh yang kudus? Tentu ada, saudara. Saya nggak usah ambil yang lain ya, saya ambil di Indonesia. Ini siapa kenal nggak? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini putri-putrinya, saudara.
Ini istrinya satu saja. Nggak ada selir, saudara, tidak dicatat dia punya selir. Hebat sekali, saudara ya, sultan kita ini. Ya, nah, ini kekayaannya begini, 250 juta atau sekitar 3,6 triliun tahun 2018 ya, saudara. Ini semua data 2018, masih baru sebetulnya. Ya, jadi dia ada 3,6 triliun. Ini semua sumber Tempo yang saya ambil. Jangan ambil sumber yang lain ya, sumber Tempo atau Kompas. Kalau saudara bikin data-data harus dari yang situ, lebih dipercaya. Saudara ada contoh yang bagus. Walaupun orang sekarang dunia Indonesia terutama, apalagi Yogyakarta, memperkira siapa pengganti Sri Sultan Hamengkubuwono ini. Kan tidak ada cowok dia, tidak ada anak cowok, yaitu urusan di dalam lah. Apakah menggoda dia untuk menikah lagi dapatkan anak? Enggak. Orang ini luar biasa contohnya, karena itu dia sangat dihormati oleh rakyatnya. Saudara. Waktu ada tentang Indonesia kan tidak boleh ada dua negara. Ini DIY kan negara tersendiri dia tuh. Gubernur seluruh Indonesia dipilih, dia tak perlu pilih. Dia juga sultan, dia juga gubernur seumur hidup. Nggak perlu ada periode-periode, sampai mati lah. Ya, rakyat Jogja tetap mengingat dia sebagai seorang raja. Berbeda dengan raja Solo itu Surakarta ya, Paku Alam ya, Solo ya, Paku Buwono ya. Paku Buwono. Ya, kalau Solo tuh sudah rusak. Karena itu hidupnya cemar, suka main cewek. Nah, itu yang membuat orang rakyatnya tidak hormatin dia. Nah, kalau ini dia masih pegang sampai sejauh ini ya, tahun 2020 yang saya dapatkan dia masih setia sama istrinya, tidak berpikir untuk tambah selir. Nah, itu ya, hagios. Orang yang menjaga kekudusan hidup, saudara, akan diberkati oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan. Nah, ini nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Dan harus kita ikutin ya, seperti Bapak berikut ini. Siapa saudara? Nggak kenal kan? Ini Pak Camat kita nih. It's okay, itu baik saudara, bagi saya ini baik. Orang yang nasihat Rasul Paulus, hendaklah kamu mengambil istri ya, masing-masing ya. Hendaklah kamu mengambil istri, mengambil seorang perempuan menjadi istrimu, ayat 4 tuh ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dan pengudusan dan penghormatan. Dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Ya, kok nggak dicatat hendaklah mengambil seorang suami? Ya, karena ini kan budaya orang ini ya, Yahudi ya, patriarkal gitu. Yang tulis itu suaminya, laki-lakinya gitu. Dari wanita juga sama, ambillah satu suami. Karena itu ada di ayat yang lain, suami dari satu istri, istri dari satu suami untuk pengurus diaken itu, pengurus jemaat. Nah, saudara, inilah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup dalam kekudusan moral, dalam hal percabulan, menjaga kekudusan hidup. Ya, apakah ini godaan untuk anak muda saja? Enggak. Ya, buktinya Raja Thailand itu loh. Sudah 67 tahun itu loh. Masih mau ngambil satu selir baru itu dan bikin dia pusing, saudara ya. Memimpin pemberontakan. Dan sekarang kayaknya sudah agak tenang ya, sudah ditenangkan. Itu kan ribut sekali itu, saudara. Nah, saudara, kalau orang yang berani melawan firman Tuhan, tentu dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara ya, jadi saya menasihati semua kita yang belum punya pacar, belum punya istri, sabar. Doakan saudara ya, yang masih sekolah, sekolah dulu. Ya, Tuhan akan sediakan. Yang itu yang sudah mau bentar lagi tanggal 27 enggak sabaran, sabar. Bentar lagi kok ya. Tinggal 28 hari dia balik sana ya. Nanti bawa sini, tambah ganti status dia, ya. Gitu. Nah, saudara, itu nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Yang kedua, kehendak Tuhan bagi kita adalah di ayat yang 9 sampai 12. Ya, kasih kepada sesama. Itu nasihat Rasul Paulus untuk kita semua. Dalam hal apa sih? Ini saudara, hendaklah orang mengurus urusannya sendiri. Bekerja dengan tangannya sendiri, karena nanti kita akan ketemuan ya, Rasul Paulus menasihati yang tidak kerja jangan makan, berarti ada orang yang nggak beres di sini. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaatnya, kamu harus urus urusanmu sendiri.
Jangan urusanmu suruh orang lain urus. Urusan apa ini? Urusan makan sebetulnya yang mau diurus oleh Rasul Paulus. Jadi soal makan minum itu loh. Makan minum berarti orang harus kerja. Karena kalau orang tidak kerja ya tidak bagus. Betul ya, semua orang kan mau kerja kan. Ada nggak orang nganggur, ya makan, tidur, tidak usah kerja. Nah itu bermasalah orang itu. Pasti ada hubungan dengan pikiran, moral, dan hatinya itu sebetulnya. Ya semua orang ditentukan untuk bekerja. Bekerja apakah kutuk? No, bekerja itu bukan kutuk. Tuhan sendiri bekerja kok. Tuhan memerintahkan Adam bekerja kok. Kok bekerja jadi kutuk? Kapan dia jatuh jadi kutuk? Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan orang sudah terobsesi akan pekerjaan itu. Nah itu sudah jadi kutuk. Tapi sebetulnya pekerjaan itu ya kudus. Kerja itu kudus, mengurus urusan sendiri juga bagus. Bekerja dengan tangan sendiri, entah terserah apa profesi kita tuh apa. Ya saya ambil yang tukang besi. Tukang besi kan yang bikin ini ya, bikin arit kah, mandau kah, itu kan sepertinya kerjaan, tapi dia pekerjaan untuk sendiri. Ada yang petani gitu, kalau kesini kan paling umum petani sawit kah, petani kebun kah, kelor kah, keraton kah sekarang ya, lagi rame. It's okay. Intinya orang harus mengurus urusannya sendiri, bekerja sendiri, bekerja dengan tangan sendiri. Nah saudara, next kalau ada kesempatan saya akan khotbahkan tentang sedekah. Itu bagus sekali ternyata, ada hubungan dengan pekerjaan ini. Ya, itu bagus sekali ya. Ternyata orang bekerja dengan orang lain itu baik. Tapi paling bagus adalah orang menciptakan lapangan kerja. Itu sedekahnya paling tinggi ternyata. Wow, saya baru dapat tuh ya. Ya karena itu kalau sekolah kita bisa sebanyak-banyaknya membuka lagi SMA Pak Hendi, kita ciptakan lapangan kerja ternyata. Jadi banyak guru-guru bisa mengajar. Dan bagi saya kenapa kok Tuhan berkati terus? Karena kita melakukan perintah Tuhan yang paling tinggi, nilainya itu loh. Saya dapatkan suatu kebenaran yang luar biasa di situ ya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Satu, menjaga kekudusan hidup dengan cara menjauhi percabulan. Ya, bagaimana mencari percabulan? Kalau di sini jalan nasihatnya jelas, hendaklah setiap orang ya mengambil masing-masing mengambil seorang perempuan. Kalau perempuan masing-masing mengambil seorang laki-laki gitu ya. Jangan ngambil om-om orang. Laki-laki ini jelas-jelas perempuan menjadi istrinya, bukan istri orang lain, ya gitu. Terus yang kedua, dia harus saling mengasihi kepada sesamanya. Bukti kita mengasihi sesamanya, mengurus urusannya sendiri. Gitu. Artinya bekerja, jangan makan tidur di rumah orang atau suruh orang tua kita tanggung salah. Tetap harus bekerja. Kapan kita menjadi tanggungan orang tua? Ketika kita sudah lepas studi. Jadi kalau saudara yang studi masih ditanggung orang tua itu tidak salah. Ada negara yang mengaturnya. Jadi kita tunduk pada negara ya, negara kan dari Tuhan ya. Tidak salah itu. Tapi kalau sudah tidak kuliah, tidak kerja, udah selesai sekolah masih tidak kerja, itu Paulus marah ini saudara ya. Kalau teman-teman masih kuliah, it's okay lah gitu ya. Tidak akan melanggar hukum itu saudara ya. Nah aplikasinya saudara, hidup kudus harus menjauhi percabulan. Yang kedua, menguatkan iman kerohanian orang lain. Ya tadi itu dengan kita bekerja, kita menguatkan iman kerohanian orang lain. Tidak menjadi beban bagi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama. Sebetulnya itu yang dimaukan oleh Rasul Paulus, saudara, untuk kita semua. Ya, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, karena kita sungguh berjalan sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, boleh mendengarkan firman-Mu, nasihat firman-Mu yang indah ini, untuk kami boleh diingatkan sekali lagi, dikasih koridor pagar untuk berjalan di dalam firman Tuhan, khususnya pagi ini tentang menjaga kekudusan hidup kami, agar kami boleh menjauhi pornografi, menjauhi hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan ingatkan kami. Kiranya kami boleh menjalankan firman Tuhan ini
kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk kami semua yang sudah bekerja, Tuhan yang menolong kami. Untuk teman-teman kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mari Tuhan Engkau menolong, Engkau yang memimpin, Engkau membukakan pintu-pintu jalan yang Tuhan kehendaki bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang di rumah juga mari silakan bangkit berdiri. Kita akan menutupnya dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah memelihara hati dan pikiranmu agar hidup senantiasa di dalam kekudusan. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai, sampai ketemu minggu depan.